Baik, sebelum memulai presentasi, saya mohon izin untuk melakukan pengecekan sound terlebih dahulu. Tes, apakah suara saya terdengar, Saudara Fahri? Baik, suaranya terdengar, Saudari Alia. Tes, tes, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Saudari Widya? Baik, Saudara Fahri, suara Anda terdengar deras. Tes, apakah suara saya terdengar jelas, Saudari Salsa? Ya, terdengar dengan jelas, Saudari Widya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Saudari Alia? Ya, terdengar dengan jelas, Saudara Salsa. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk melakukan pengecekan PowerPoint. Apakah PowerPoint terlihat dengan jelas, Saudara Fahri? Baik, Saudari Alia, PowerPoint terlihat dengan jelas. Apakah pergantian slide terlihat? Baik, pergantiannya terlihat dengan sangat jelas, Saudari Alia. Baik, waktu persiapan sudah hampir selesai. Izinkan saya memperkenalkan presentasi dari kelompok 5 berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Kami persilakan untuk melakukan sesi presentasi selama 10 menit. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat reviewer PKP 2 Nasional dan saya banggakan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Asli Yamida dengan Salsabila Putri Fatma sebagai ketua tim yang dibersamai oleh Widya Putri, Ale Nur Syifa, dan Muhammad Farizaldi selaku anggota, serta Ibu Riani Ayu Lestari STMN selaku dosen pendamping. Dengan bangga, kami mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pemanfaatan selulosa asetat dari limbah puntung rokok sebagai aditif membran poliamida untuk pengolahan limbah tahu. Reviewer yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok tertinggi di dunia, di mana 46,8% laki-laki dan 3,1% perempuan yang berusia di atas 10 tahun, jumlah perokok di Indonesia mencapai 62,8 juta orang.
Tingginya perokok di Indonesia menyebabkan semakin banyak limbah rokok, terutama puntung rokok yang dihasilkan. Menurut US Department of Agriculture, hampir 90% dari semua rokok yang diproduksi menggunakan selulosa asetat sebagai filter pada puntung rokoknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan upaya untuk mendaur ulang limbah puntung rokok agar tidak mencemari lingkungan. Adapun limbah tahu merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak dapat diabaikan, karena dalam limbah tahu itu sendiri banyak mengandung kandungan organik, memiliki pH yang asam, serta tingginya total dissolved suspended yang menyebabkan limbah berwarna keruh. Sesuai dengan isi bab 3 di proposal kami, metode yang digunakan adalah pengolahan limbah melalui teknologi membran, sehingga tujuan yang kami inginkan adalah untuk meningkatkan manfaat melalui daur ulang limbah puntung rokok sebagai aditif dalam pembuatan membran flat sheet poliamida 66 untuk pengolahan air limbah tahu. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu sintesis dan karakteristik membran selulosa asetat. Sintesis membran selulosa asetat terdiri dari pre-treatment selulosa asetat. Pertama-tama, puntung rokok yang telah dikumpulkan dipisahkan antara kapas sisa tembakau dan kertas pelapisnya. Lalu, kapas selulosa asetat yang merupakan jenis polimer sintetik diberi perlakuan kimia sehingga terurai dan terbebas dari kontaminan ion-ion. Setelah itu, pada uji morfologi dengan non-pelarut Aquades, pembuatan larutan cetak dilakukan dengan membuat larutan homogen, campuran dari selulosa asetat yang didapat dari proses bleaching puntung rokok, kemudian ditambahkan asam format dan diaduk menggunakan magnetic heated stirrer dengan metode water bath pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, masukkan poliamida 66 dan aduk kembali hingga larutan homogen. Larutan didiamkan selama 1 jam untuk menghilangkan gelembung udara. Setelah itu, larutan siap dicetak menjadi membran. Membran tersebut dicetak di atas pencetak yang terbuat dari plat kaca. Membran dicelupkan ke dalam bak koagulasi yang berisi Aquades sampai membran terlepas dari media pencetaknya. Limbah cair tahu dapat diaplikasikan dengan membran menggunakan proses ultrafiltrasi. Pada proses ultrafiltrasi, air umpan akan masuk ke dalam modul dan melewati membran. Umpan yang keluar melewati membran disebut permeat, dan yang mengalir kembali ke dalam air umpan disebut retentat. Dari permeat yang didapatkan tersebut dapat dihitung nilai flux, sehingga dapat diketahui performa membran saat diaplikasikan. Untuk melihat kualitas membran yang kami buat tersebut, maka kami melakukan karakteristik membran, yaitu uji FTIR. Spektrum inframerah yang disediakan menggambarkan pola absorbansi sampel dengan berbagai konsentrasi selulosa asetat 0% dan 1%. Spektrum menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam wilayah gugus fungsi antara kedua sampel. Spektrum inframerah sampel selulosa asetat 0% menunjukkan puncak absorbansi yang berbeda pada berbagai panjang gelombang, yang mengindikasikan adanya gugus fungsi yang berbeda. Spektrum sampel selulosa asetat 1% juga menunjukkan beberapa puncak dengan pergeseran dan perubahan intensitas yang mencolok dibandingkan dengan sampel selulosa asetat 0%. Uji permeabilitas membran, yaitu adalah uji flux. Pada grafik, menunjukkan perbandingan flux antara membran selulosa asetat 0% dan membran selulosa asetat 1%. Dapat terlihat pada P0 lebih tinggi, yaitu sekitar 30,46 hingga 4,55 liter per meter persegi per jam. Sedangkan pada P1 menunjukkan flux sekitar 11,37 hingga 1,41 liter per meter persegi per jam. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya penambahan selulosa asetat menyebabkan pori-pori membran semakin kecil, sehingga permeat yang didapatkan semakin sedikit pula pada tekanan yang sama. Baik, berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil analisis permeat yang kami dapatkan. Seperti yang terlihat di tabel nilai pH memiliki perbedaan nilai yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan membran tidak dapat menetralkan limbah cair tahu. Kemudian nilai TDS yang didapatkan semakin menurun.
Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah padatan terlarut yang terserap oleh membran pada saat proses kontak terjadi. Kemudian nilai turbidity mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa membran mampu menurunkan tingkat kekeruhan limbah cair tahu. Kemudian dapat dilihat pada nilai UV 254 mengalami penurunan. UV 254 itu sendiri merupakan digunakan untuk mengetahui bahan organik yang terkandung dalam air, sehingga dapat disimpulkan membran mampu mengurangi bahan organik yang terkandung dalam limbah cair tahu. Kemudian berikut presentase capaian kemajuan kegiatan kami yang telah terrealisasi sebesar 92%, termuat tahap persiapan, tahap pretreatment, sintesis aditif selulosa asetat, uji karakteristik dan olah data, ultrafiltrasi, dan melengkapi luaran. Realisasi dana yang telah kami pakai yaitu sebesar 90%, termuat 75,01% untuk belanja bahan, 8,10% untuk belanja sewa, 12,71% untuk perjalanan lokal, dan 4,18% untuk kebutuhan lain. Adapun luaran yang telah kami kerjakan yaitu laporan kemajuan, artikel ilmiah, laporan akhir yang sedang dalam progres, dan publikasi media sosial. Berikut dokumentasi kami selama melakukan riset. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kemendikbudristek, Universitas Lambung Mangkurat, Materials and Membrane Research Group, serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian kami. Asalia Mida, Waste to Product, Waste for Wastewater Treatment. Sekian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator.